24073 dari kelas 2B. Di sini saya akan melakukan 60 langkah asuhan persalinan normal. Ini saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan saya gunakan. Ada stetoskop, tensi, lenek, korentang, termometer, spoit 3 cc, salep mata, vitamin K, oksitosin. Dengan hepatitis B, ada medline, kom bersih kapas, dan bengkok. Di sini ada partu set berisi handscoon steril, kasa steril, gunting tali pusat, benang tali pusat, gunting episiotomi, setengah koker, dan klem 2 buah. Ini ada heating set yang berisi handscoon steril, pinset anatomi, pinset jeruji, kateter, gunting benang dengan nail powder. Selanjutnya ada bak instrumen berisi handscoon steril dan spoit 1 cc. Lalu ada cup, kacamata Google, masker, wadah pakaian kotor, sepatu boot, dan safety box, air DTT, dan larutan klorin. Ada celemek, pakaian bayi 1 set, pembalut, waslap, pakaian ibu, handuk bersih 2 buah, dan kain bersih 3. Ini ada tempat sampah, yang kuning sampah infeksius, yang hijau sampah non infeksius. Melihat tanda dan gejala para 2. Melihat apakah ibu merasa adanya dorongan kuat untuk kebenaran. Ibu merasa adanya dorongan kuat yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Lalu perineum tampak menonjol dan sing pinter ani tampak membuka. Masukkan spoit ke dalam partu set dan kita memasukkan oksitosin. Selanjutnya kita memakai APD lengkap. Lalu kita melepas perhiasan, lalu kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Pakai handscoon satu tangan. Lalu kita memasukkan oksitosin ke dalam spoit. Gunakan alat untuk melakukan pulsa hygiene. Lalu kita melakukan pembersihan vulva. Lalu kita mengambil kapas yang sudah dibasahi oleh air DTT. Lalu kita membersihkan labia mayora terjauh, labia mayora terdekat,
labial minora terjauh, labial minora terdekat, lalu dari sternum sampai ans. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui pembukaan sudah lengkap atau tidak. Pertama kita masukkan jari tengah, lalu disusul oleh jari telunjuk. Baik, di sini pembukaan sudah lengkap, ubun-ubun masih utuh, molase tidak teraba, presentasinya kepala, ubun-ubun kecil kanan depan, penurunan kepalanya sudah di HOTS 3. Lalu kita melakukan amiotomi untuk memecahkan ketuban. Kita memasukkan perlahan lalu jari tengah memegang setengah koker dan jari telunjuk menahan kepala bayi. Baik, ketubannya sudah pecah. Keluarkan setengah koker dengan cara perlahan. Lalu kita mengeluarkan tangan secara perlahan. Baik, kita menimba air ketubannya jernih. Lalu kita dekontaminasi sarung tangan di larutan klorin. Lalu kita membuka secara kembali. Mencuci tangan dengan 6 langkah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan DJJ. Baik ibu, tangannya boleh saya pinjam. Baik, batas normal DJJ itu 120 sampai 160 kali per menit. Baik ibu, pembukaannya sudah lengkap, kondisi janinnya baik dan penurunannya juga baik. Ibu bisa memilih posisi bersalin ibu sesuai kenyamanan ibu. Ibu bisa duduk, setengah baring, jongkok atau berdiri. Ibu mau pilih posisi yang mana? Setengah berbaring. Ibu, jika ada yang rasa ingin meneran, ibu meneran. Menerannya itu seperti ingin BAB, tidak ada suara. Baik ibu, selama proses persalinan ibu ditemani oleh siapa? Suami saya. Baik bapak, selama proses persalinan bapak boleh memberi dukungan pada ibu, semangat, dan juga ya, di sela-sela istirahat persalinan bapak boleh memberi ibu minum. Jika kepala nampak 5-6 cm di depan vulva ibu, letakkan handuk bersih di atas perut ibu. Setelah itu, letakkan kain bersih di sepertiga paha ibu. Lalu kita membuka partuset dan kita memakai handspoon DTT. Baik ibu, terus meneran ibu. Baik ibu, meneran terus ibu. Lagi ibu, terus meneran terus. Lagi ibu, ya.
Jika kepala sudah nampak di 5-6 cm di depan perineum, kita cek lilitan. Tidak ada lilitan, lalu kita menunggu bayi melakukan putaran paksi luar. Setelah bayi melakukan putaran paksi luar, pegang kepala secara bipariental, curamkan ke bawah untuk melahirkan bahu atas, curamkan ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Lalu kita sanggah dan susur. Setelah itu kita melakukan penilaian bayi baru lahir. Kita melihat apakah bayi cukup bulan, air ketuban jernih, bayi menangis kuat, bayi bernapas spontan. Setelah itu kita membersihkan bayi, kita keringkan. Setelah itu kita menggantikan handuk basah dengan handuk kering. Lalu kain basah kita letakkan di tempat pakaian kotor. Itu kita periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi janin di dalam uterus. Setelah itu kita beritahu ibu yang akan disuntikan oksitosin. Baik ibu, saya akan menyuntikkan oksitosin untuk mempercepat melahirkan plasenta. Lalu kita menyuntikkan di sepertiga paha ibu. Lalu kita membuang. Selanjutnya, setelah 2 menit fase persalinan, jepit tali pusat 3 cm dari perut bayi. Lalu sisi satunya kita urut, lalu kita klem. Setelah itu kita gunting di antara 2 sisi tali pusat. Kita mengambil benang tali pusat, lalu kita mengikat tali pusat. Lalu kita membuka klem, lalu kita menaruhnya di bengkok. Setelah itu kita melakukan MD. Selanjutnya kita pindahkan klem 5-10 meter di depan vulva. Lalu kita melakukan peregangan, tangan kita berada di atas sinfisis. Lalu kita pindahkan lagi klem.
Setelah plasenta nampak, kita putar searah jarum jam. Lalu lahirlah plasenta. Setelah plasenta lahir, kita melakukan masase hingga uterus berkontraksi. Kita melakukan pengecekan kedua sisi plasenta. Kita lihat maternalnya, kotilodennya lengkap, ketebalannya di 2 cm. Kita mengecek di bagian fetalnya, panjangnya itu di 50 cm. Setelah itu kita mengecek laserasi, apakah ada robekan dan pendarahan. Baik ibu di sini tidak ada robekan dan tidak terjadi pendarahan. Kita menaruh plasenta. Setelah itu kita buatkan sarung tangan di laboratorium. Setelah itu di larutan DTT. Lalu kita keringkan. Setelah itu kita cek kembali kandung kemih apakah kosong. Ya, kandung kemihnya kosong. Setelah itu kita mengajarkan ibu teknik masase. Baik ibu, saya akan mengajarkan ibu teknik masase untuk melancarkan kontraksi uterus. Baik, tangan ibu berada di atas perut ibu, lalu putar searah jarum jam. Jika kontraksinya keras itu bagus, dan jika lembek ibu segera beritahu saya. Setelah itu kita cek nadi ibu dan kandung kemih selama 15 menit selama 1 jam pasca persalinan, selama 2 jam pasca persalinan. Setelah itu kita cek kembali bayi untuk memastikan apakah bayi bernapas spontan. Bayinya bernapas secara spontan dan tidak mengapa. Bayi juga berhasil mencapai ketinggian susu, berarti IMD-nya berhasil. Setelah itu kita melakukan estimasi jumlah kehilangan darah. Baik, jumlahnya itu 200 cc. Setelah itu kita meletakkan di pakaian bapak. Setelah itu kita merapikan alat dan merendam alat di larutan klorin. Ibu menggunakan air DTT. Kita bersihkan darah dan sisa lendir. Setelah itu kita menggantikan pakaian basah ke pakaian kering. Setelah itu kita dekontaminasi tempat persalinan pakai larutan klorin. Itu kita celupkan sarung tangan di larutan klorin selama 10 menit. Setelah itu kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Lalu kita bilas. Setelah itu kita memakai kembali sarung tangan. Setelah 1 jam persalinan, kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Ibu mohon izin saya ambil bayinya untuk melakukan pemeriksaan fisik.
Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik. Kita lihat mata lengkap, hidung, ada mulut, tangan lengkap, jari-jari lengkap, kaki, dan lubang halus ada. Itu kita berikan salep mata pada bayi. Lalu kita suntikan vitamin K. Lalu kita suntikan di paha kiri bayi. Setelah 1 jam kita suntikan hepatitis B pada paha kanan bayi. Kita memakaikan pakaian bayi. Kita dekontaminasi sarung tangan di lautan klorin. Lalu kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu kita dokumentasi dan patograf. Ini ada heating set yang berisi handscoon steril, pinset anatomi, pinset jeruji, kateter, gunting benang dengan nail powder. Selanjutnya ada bak instrumen berisi handscoon, ada cup, kacamata Google, masker, wadah pakaian kotor, sepatu boot, dan safety box, air DTT dan larutan klorin. Ada celemek, pakaian bayi 1 set, pembalut, waslap, pakaian ibu, handuk bersih 2 buah, dan kain bersih 3. Ini adalah tempat sampah, yang kuning sampah infeksius, yang hijau sampah non infeksius. Melihat tanda dan gejala pada 2. Melihat apakah ibu merasa adanya dorongan kuat untuk kebenaran. Ibu merasa adanya dorongan kuat yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Lalu perineum tampak menonjol dan sphincter ani tampak membuka. Masukkan spoid ke dalam partuset dan kita menambahkan oksitosin. Selanjutnya kita memakai APD lengkap.
melepas perhiasan. Lalu kita mencuci tangan dengan langkah. Pakai handscoon satu tangan. Lalu kita memasukkan oksitosin ke dalam skoid. Gunakan alat untuk melakukan vulva hygiene. Lalu kita melakukan pembersihan vulva. Lalu kita mengambil kapas yang sudah dibasahi oleh air DTT. Lalu kita membersihkan labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, lalu dari perineum sampai anus. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui pembukaan sudah lengkap atau tidak. Pertama kita masukkan jari tengah, lalu disusul oleh jari telunjuk. Baik, di sini pembukaan sudah lengkap, ubun-ubun masih utuh, mulai tidak teraba. Presentasinya kepala, ubun-ubun kecil kanan depan, penurunan kepalanya sudah di HOTS 3. Lalu kita melakukan amniotomi untuk memecahkan ketuban. Kita memasukkan perlahan lalu jari tengah memegang setengah koker dan jari telunjuk menahan kepala bayi. Baik, ketubannya sudah pecah. Keluarkan setengah koker dengan cara perlahan. Lalu kita mengeluarkan tangan secara perlahan. Baik, kita menimba air ketubannya jernih. Lalu kita dekontaminasi sarung tangan di larutan klorin. Lalu kita membuka secara kembali. Mencuci tangan